Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 391. Sudut mulut Ivan berkedut saat mendengar ini. Jika Jack benar-benar punya uang, akan sulit baginya untuk membuat lelucon tentang Jack pada hari ulang tahun tuan tua Taylor dan mengusirnya dari rumah. Namun, dia memberikan $20 juta kepada Fiona, sebagai hadiah pertunangan untuk Selena, memenuhi janji yang dia buat sebelumnya kepada Fiona. Sena melanjutkan. Baiklah, jika Jack berhasil mendapatkan uang di masa depan, bahkan jika itu sesuatu yang normal seperti keluarga Drake membayar upahnya lebih awal dari yang dijadwalkan, kamu harus segera memberitahu aku tentang itu. Tidak masalah jika kamu tidak tahu apapun, tetapi jika kamu mengetahui sesuatu, kamu harus segera memberitahu saya. Ivan memikirkannya dan mengingatkan Sena. Baiklah, Tuan Muda Taylor, aku mengerti. Sena memutar matanya ke arah Ivan dengan tidak sabar. Dia sedikit tidak senang karena, setelah seluruh apa yang mereka lakukan, dia hanya menjadi mata-mata dan bertugas mengungkap informasi untuknya. Aku sudah memberitahumu untuk tidak memanggilku sebagai Tuan Muda Taylor, panggil saja aku Ivan. Ivan tersenyum dan melingkarkan tangannya di bahu Sena. Ayo kita pergi berbelanja, aku akan membelikanmu tas dan jam tangan mahal. Bagaimana dengan itu? Oke, tapi kita harus pergi ke sisi utara kota. Jika kita tetap di sini, kita mungkin akan bertemu dengan Ben, bukankah kita akan ketahuan? Sena memikirkannya dan berkata, ya, sayang. Kamu memang benar-benar pintar. Sepertinya aku juga tidak bisa memelukmu di depan umum. Ivan tersenyum. Dia percaya dengan bantuan Sena, yang berada di sisi Jack dan yang lainnya, dia akan mendapatkan informasi tentang segala sesuatu dalam hidup mereka, mulai hari ini dan seterusnya. Setelah berbelanja selama 2 hingga 3 jam, Ivan berkendara kembali ke Taylor Mansion sendirian. Dia tercengang ketika memasuki ruang tamu, karena tuan tua dan beberapa anggota keluarga Taylor lainnya sedang menunggu di sini. Bagaimana, Ivan? Apakah kamu sudah menandatangani kontraknya? Theodore Taylor segera bertanya. Jelas, semua orang menunggunya di sini dengan pemikiran yang sama di benak mereka. Mereka menunggunya kembali dan memberinya kabar baik, tetapi dia baru kembali saat ini. Baru sekarang Ivan mengingat hal yang membuatnya marah pagi ini. Dia hanya bisa tersenyum malu. Sial, jangan menyebutkannya sekarang. Saya tidak berhasil menandatangani kontrak. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Selena tidak masuk kerja pagi ini, jadi saya pergi setelah menunggunya begitu lama. Dia tidak mengangkat telepon saya, dan saya berencana untuk pergi ke kantornya lagi besok. Siapa yang berjanji kepada kita, dia pasti akan menandatangani kontrak hari ini. Jika tidak, bukankah dia mengatakan bahwa dia akan tampil di media sosial untuk menunjukkan dirinya makan kotoran? Seorang pria 40 tahun tidak bisa menahan tawa dengan ejekan di wajahnya. Sudut mulut Ivan langsung berkedut. Ini adalah kakaknya dan dulu bekerja keras di bawah manajemen Selena. Dia bekerja sangat keras dan sangat mendukung Selena. Namun, setelah dia menjadi manajer umum, orang-orang ini tidak patuh padanya. Jika mereka bukan orang tua, dia akan menemukan alasan untuk memecat mereka. Bagaimana mungkin? Tuan Muda Ivan benar-benar mengatakan bahwa dia akan melakukan siaran langsung dan menunjukkan dirinya makan kotoran. Apakah kamu ingin mencobanya? Mungkin kamu bisa menjadi viral. Cecilia Taylor berdiri di samping mereka dan tertawa. Dia tidak ada di sini kemarin, dan hanya tahu tentang janji Ivan pada saat kemarin. Bab 392. Ivan merasa sangat kesal. Dia tidak akan mengira, Cecilia akan menggodanya secara terang-terangan. Apa yang kamu bicarakan, anak nakal? Apakah kamu bercanda? Dia memelototinya. Benarkah? Anda adalah tuan muda dari keluarga Taylor. Identitas yang begitu bergengsi. Bagaimana Anda bisa bercanda tentang hal seperti itu? Saya dengan rendah hati menyarankan Anda untuk tidak membuat lelucon seperti itu lain kali, ejek Cecilia. Saat ini, Cecilia sedang berkencan dengan seorang tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 2. Segera, dia bisa menikah dengannya dan menjadi nyonya muda yang kaya. Pada saat itu, Ivan akan menjadi sepotong kue baginya, dan dia tidak perlu bekerja di bawahnya lagi. Dia sangat gembira memikirkan hal ini. Ivan, di sisi lain, ingin meninju wajah Cecilia. Tiba-tiba, tuan tua Taylor berbicara, sudah kubilang, jaga mulutmu sebelum kita mengamankan kontrak. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan, Selena adalah seseorang yang akan menghormati kata-katanya.
Dia tidak akan mengingkari janjinya begitu saja. Pasti ada alasan yang mendesak mengapa dia tidak menandatangani kontrak hari ini. Berbicara tentang itu, telepon Ivan berdering. Itu adalah telepon dari Selena. Selena Taylor, apa artinya ini? Aku sudah menunggumu sepanjang hari. Di mana kamu? Kamu tidak menjawab satu panggilan telepon pun dariku. Ivan tahu persis apa yang terjadi, semua kemarahan ini hanya untuk pertunjukan. Dia sudah menyalakan speaker telepon genggamnya, sehingga semua orang bisa mendengar Selena menjelaskan. Dia bertaruh jika Selena meneleponnya untuk interogasi, jika dia menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Jack. Akan lebih baik lagi, jika Jack sudah mati. Mungkinkah Shadow hanya membunuh targetnya, Jack, dan bukan Selena? Jadi, Selena, apakah kamu akan bertanya padaku apakah aku menyewa pembunuh bayaran atau apa? Pikir Ivan. Apa yang terjadi adalah, saya bertemu dengan pembunuh bayaran pagi ini. Dia menculik saya, sehingga saya tidak dapat menjawab atau membalas telepon Anda. Selena menjelaskan apa yang terjadi padanya pagi ini. Ya Tuhan, diculik. Tidak mungkin. Siapa itu? Kita sangat terhormat sebagai keluarga bangsawan kelas 3, aku yakin tidak ada orang biasa yang akan melakukan hal seperti itu kepada kita. Ya Tuhan. Bagaimana mungkin dia masih hidup setelah diculik? Apa kamu yakin mereka tidak meminta uang? Orang-orang di rumah Taylor tersentak dan terkejut dengan berita itu. Tuan tua Taylor tidak bisa menunggu lagi sebelum dia menyambar telepon dari tangan Ivan. Bagaimana kabarmu, Selena? Apa kau terluka? Di ujung telepon yang lain, Selena merasa hangat karena dia bisa merasakan kekhawatiran dari nada suara tuan tua. Aku baik-baik saja, kakek, jangan khawatir. Target pembunuh bayaran itu adalah Jack. Dia ahli dalam transfigurasi, dan dia menyamar sebagai saya. Namun, Jack bisa melihat semuanya, dan dia tidak tertipu oleh triknya. Bahkan, dia berhasil membunuhnya. Saya sendiri juga terkejut akan kemampuan Jack. Selena merangkum pengalamannya dan menjelaskan. Itu bagus, itu bagus. Tuan tua itu berkeringat dingin. Fakta bahwa Selena diculik oleh seorang pembunuh bayaran sudah cukup buruk, yang lebih buruk lagi adalah dia tahu transfigurasi. Nah, siapa yang akan mencurigai orang yang paling tidak mereka curigai? Bab 393. Baiklah, kakek, aku menutup telepon. Suruh Ivan datang menandatangani kontrak besok pagi. Jack cukup pintar, bukan? Dia melihat tipuannya, bermain-main, dan kemudian membalas. Cecilia tidak bisa tidak memuji. Syukurlah mereka berdua baik-baik saja. Jika Jack mati, Kylie tidak akan punya ayah. Eugene Taylor, yang berusia 40-an, meratap. Jadi bagaimana jika dia mati, dia hanya orang luar. Dia hanya seorang pengawal, pria yang sangat kasar. Sepupuku Selena adalah wanita yang sangat baik, dia bisa mendapatkan pria lain yang lebih baik daripada Jack. Ivan, di sisi lain membantah. Dia masih kesal dengan uang yang dihabiskan, $50 juta untuk mempekerjakan pembunuh bayaran elit seperti Shadow, tetapi malah dibunuh oleh Jack. Misi tidak selesai, dan di atas itu, tidak akan ada pengembalian uang karena pembunuh bayaran itu sudah mati. $50 juta dibakar dalam semalam, begitu saja. Mereka membayar $150 juta hanya untuk melihat musuh mereka masih hidup. Ivan, jaga mulutmu. Ayah tiri tidak akan pernah memperlakukan anak tirinya sebaik ayahnya sendiri. Lagi pula, Jack sudah mendapat pekerjaan tetap di keluarga Drake sekarang. Siapa bilang dia tidak akan berhasil di masa depan? Jack, anak muda ini, menurutku dia punya potensi. Dia pintar, berpenghasilan tinggi, dan dia bisa bertarung dengan baik. Dia pasangan yang cocok untuk Selena. Eugene membela Jack. Eugene berharap Selena bisa kembali ke keluarga Taylor dan bekerja untuk mereka. Ia juga berharap Jack bisa diakui oleh keluarga, sehingga seluruh keluarga bisa hidup damai di bawah satu atap. Dia hanya seorang prajurit, seorang pengawal. Dia tidak sebanding dengan semua tuan muda di luar sana. Ivan masih terlihat kesal dan terus membantah. Baiklah, pamanmu Eugene, ada benarnya. Jack adalah seorang pengawal, akan tetapi dia bukanlah seorang pengawal biasa. Dia pengawal di keluarga Drake. Dia punya potensi untuk berkembang di sana. Zeus tidak tahan lagi dan menyela Ivan. Ivan, kamu tidak bisa membencinya hanya karena konflik yang terjadi di antara kalian berdua. Selain itu, dia telah berjanji untuk memberimu kompensasi $10 juta pada hari ulang tahunku. Jika dia menepati kata-katanya, kamu harus membiarkan semua ini berlalu, mengerti? Ya, kakek, aku mengerti.
Ivan masih kesal dan hanya mengatakan ini untuk menyenangkan kakeknya. Dia dengan cepat melanjutkan, akan tetapi, jika dia tidak dapat memenuhi janjinya dan tidak memberimu hadiah yang mahal, dia harus menceraikan Selena dan meninggalkan keluarga Taylor sesuai dengan janjinya, bukan? Tentu saja. Dia yang meminta kondisi ini, dan dia akan menjadi pria yang sesuai dengan kata-katanya. Orang tua itu mengangguk. Kejujuran adalah kebajikan yang dia junjung tinggi. Jack tidak cocok untuk cucunya jika dia tidak bisa menjaga kata-katanya. Apa aku tidak salah dengar? Kau bilang kau sudah diculik. Selena, yang sedang menjawab panggilan di halaman rumahnya, disela oleh Fiona yang menguping di belakangnya. Dia punya firasat buruk tentang ini. Bab 394. Selena tidak memberitahu Fiona tentang apa yang terjadi hari ini, penculikan dan pembunuh bayaran, untuk menyelamatkan Fiona dari kekhawatiran. Oleh karena itu, dia diam-diam menelepon Ivan di halaman setelah makan malam. Tanpa diduga, Fiona benar-benar mengikutinya ke halaman dan mendengar semua yang dia katakan di telepon. Bu, tidak apa-apa. Bukankah aku di rumah, aman dan sehat sekarang? Selena tersenyum canggung. Dia tidak terlihat baik-baik saja. Dipenuhi dengan kemarahan, Fiona menegur, apakah kamu tahu betapa berbahayanya itu? Jack, sialan itu. Jika bukan karena dia menyebabkan masalah, apakah ada yang akan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhnya? Dia kemudian berbalik ke dalam rumah dan berteriak, Jack, bajingan. Keluar dari rumah sekarang. Bu, ada apa? Jack bertanya sambil tersenyum sambil berjalan ke arah mereka. Ada apa? Aku dengar kamu bertemu pembunuh bayaran hari ini, dia bahkan menculik dan menyamar sebagai putriku. Kau tidak tahu apa yang telah kamu lakukan. Itu pembunuh bayaran yang kamu hadapi, bagaimana jika dia membunuh putriku? Ini semua salahmu. Kamu telah menyebabkan semua masalah ini. Putriku tidak harus berurusan dengan pembunuh bayaran itu, jika bukan karena kamu. Fiona sangat marah saat melihat Jack. Dia melanjutkan, jangan berpikir bahwa 20 juta yang kau berikan kepadaku bisa membiarkan semua masalah ini berlalu. Aku memperingatkanmu, jangan biarkan ini terjadi lagi. Meskipun aku menganggapmu sebagai menantuku sekarang, aku akan membuat putriku menceraikanmu jika itu terjadi lagi. Malu, Jack tersenyum pahit ketika dia menjawab, Bu, tidak ada yang tahu masalah itu akan datang. Saya tidak tahu pembunuh bayaran akan menyamar dan melibatkan Selena. Ini memang salah saya. Saya harus mengatakan, saya tidak menyebabkan masalah. Akan tetapi, jika seseorang datang untuk berkelahi, saya juga tidak bisa membiarkannya. Saya hanya memberi contoh di sini. Jika orang gila datang kepada Anda dengan pisau dan ingin membunuh Anda, lalu, jika Anda tidak memprovokasi orang ini, apakah Anda akan membalas? Kamu. Fiona terdiam saat kata-kata Jack memang masuk akal. Namun, dia bersikeras, saya tidak peduli. Apapun itu, berhentilah memprovokasi orang lain, bahkan jika itu berarti kamu harus menyerah pada mereka. Siapapun yang menyewa pembunuh bayaran, selalu dapat mempekerjakan pembunuh lain setelah upaya yang gagal ini. Saya tidak peduli jika kamu mati. Tapi, bagaimana dengan putriku? Jack pikir Fiona mempunyai poin yang bagus. Bagaimana dengan ini, aku akan menyewa pengawal demi keselamatan Selena. Pengawal. Tentu, kamu yang membayarnya. Fiona adalah rubah kecil yang licik. Jangan khawatir tentang uangnya, aku akan membayar gajinya. Jack mengangguk. Saat mereka hendak kembali ke dalam rumah, sebuah mobil Audi berhenti di depan rumah mereka. Seorang pria kemudian berjalan ke arah mereka. Hei, bukankah ini Marshal Dennis? Fiona mengenali pria itu dan tersentak. Dennis datang bersama Ken untuk membuat masalah di sini pada waktu itu. Namun, Jack, sebagai seorang veteran, telah berbicara masuk akal kepada mereka dan membuat mereka pergi. Jadi, mengapa dia ada di sini lagi? Wah, bukan pembunuh bayaran yang lain, kan? Fiona ketakutan setengah mati saat dia menelan ludah. Dia berlari ke arah Selena untuk memberi isyarat agar dia pergi dari sana. Selena, di sisi lain, tidak khawatir. Jika bukan karena Jack di arena pertarungan itu, Dennis akan menjadi orang yang sudah lama mati. Bab 395. Jadi, Selena yakin Dennis tidak ada di sana untuk membunuh Jack. Selena, bagaimanapun, bingung dengan bagaimana Marshal Dennis pulih dengan begitu cepat. Dia mengalami cedera serius hari itu. Dia memperkirakan Marshal Dennis harus terbaring di tempat tidur setidaknya selama beberapa minggu.
Tapi lihat dia sekarang, dia tampak seperti anak muda yang baik-baik saja. Apa yang kamu lakukan di sini? Merasa takut, Fiona bertanya, jika kamu di sini untuk membunuh Jack, silakan saja, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Jelaslah dengan targetmu, dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Biarkan dia menghadapi konsekuensinya, bukan kita, oke? Jack tercengang dengan tindakan ibu mertuanya. Jack, aku di sini untuk berterima kasih kepadamu atas hari itu. Dennis bermaksud untuk berlutut di depan Jack, tetapi dia pikir lebih baik tidak melakukannya, karena itu akan mengungkap identitas asli Jack. Jadi, dia hanya bisa membungkuk dengan tangan terkepal. Jack bahkan berpikir itu tidak perlu. Kesal, dia berkata, baiklah, apa yang telah berlalu biarlah berlalu, tidak perlu berterima kasih padaku. Selain itu adalah situasi yang berbahaya. Aku akan malu pada diriku sendiri, jika aku tidak menyelamatkanmu. Kamu benar. Dennis tersenyum sambil memberikan sebuah kotak kepada Selena. Kak, Jack adalah saudaraku sekarang, wajar saja aku memanggilmu kakak. Ini hadiah kecil untukmu, semoga kamu menyukainya. Ini. Selena merasa malu. Dia memandang Jack, tidak tahu apakah harus menerima hadiah itu. Pada saat yang sama, dia lebih terkejut karena Dennis, yang juga seorang marshal, menyebut Jack sebagai saudaranya. Itu terlalu banyak rasa hormat yang diberikan. Kemudian, dia berpikir bahwa Jack telah menyelamatkan hidup Marshal Dennis. Jadi, bukan masalah besar baginya untuk memanggil Jack saudara. Berbicara tentang itu, Jack memang pria yang beruntung. O'Neill sudah terluka ketika Jack melangkah ke atas ring dan memukulnya sekali lagi. Kalau tidak, Jack bukanlah tandingan O'Neill. Bahkan, O'Neill bisa saja membunuhnya. Tunggu apa lagi? Terima kasih kepada Marshal. Menolak hadiah itu tidak sopan, tahu. Fiona menyenggol, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Seorang marshal baru saja memanggil Jack sebagai saudara, itu adalah berita bagus, meskipun dia tidak tahu mengapa Dennis melakukannya. Sepertinya Dennis berutang budi kepada Jack. Yang paling penting, hadiah apapun dari seorang marshal pasti akan sangat mahal. Bodoh apabila Jack menolaknya. Silakan, ambil saja hadiahnya. Dia datang jauh-jauh untuk berterima kasih kepadaku dan memberimu hadiah, kenapa tidak? Jack menyarankan. Terima kasih, Marshal Dennis. Selena menerima hadiah itu dan tersenyum sopan. Sama-sama. Jack telah meresepkan saya obat, dan itu menyelamatkan hidup saya. Dia adalah saudara laki-laki saya sekarang, saya berhutang nyawa padanya. Saya akan melakukan apapun yang dia katakan, kata Dennis serius. Betulkah? Jack tercengang. Dennis menjawab, sungguh. Saya orang yang memegang kata-kata saya. Bagi Marshal Dennis, Jack tidak hanya menyelamatkan hidupnya, Jack adalah prajurit tertinggi. Siapapun akan menyerahkan hidup mereka kepada prajurit tertinggi. Itu adalah suatu kehormatan, untuk bisa melayani prajurit tertinggi, tak terkecuali bagi seorang prajurit seperti Marshal Dennis. Baiklah. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi pengawal istriku. Kamu harus menjaganya tetap aman, pinta Jack.